menembus tirai cahaya, pandang Allah dalam segala sesuatu, menemukan Dia yang bersembunyi di balik terang. Sesungguhnya apabila seorang hamba telah dianugerahi mata hati yang jernih, maka seluruh wujud di hadapannya bukanlah lagi sekadar benda mati atau sekadar fenomena yang dibatasi ruang dan waktu, melainkan setiap zarrah, setiap detak napas, setiap getaran rasa, dan setiap gerak diam menjadi cermin memantulkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha nyata dan maha tersembunyi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 154 yang artinya, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Ayat ini mengisyaratkan bahwa hakikat kehidupan, hakikat keberadaan, dan hakikat rasa itu seluruhnya adalah kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Dan dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu." Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia adalah yang nyata dan juga yang tersembunyi. Dia hadir dalam setiap keberadaan, dan Dia pun bersembunyi di balik terang segala makhluk. Maka apabila seorang salik menempuh jalan makrifat dengan penuh kesungguhan, dia akan sampai pada maqam syuhud, yaitu menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada segala sesuatu, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu." Hadis ini menekankan bahwa tingkatan tertinggi dalam ibadah dan perjalanan rohani bukan sekadar merasa dilihat, tetapi sampai pada tingkat menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tiap denyut kehidupan, hingga tiada satu pun ciptaan yang terlihat kecuali di dalamnya terdapat tanda-tanda kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Fusilat ayat 53, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar." Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu, baik di luar diri maupun dalam diri, hakikatnya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup. Maka siapa yang pandangannya masih terhijab oleh bentuk dan rupa, berarti ia belum mengenal hakikat nur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memancar dalam segala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 35, "Allah adalah cahaya langit dan bumi," menunjukkan bahwa seluruh alam semesta adalah perwujudan dari cahayanya. Dia tidak pernah benar-benar tersembunyi, melainkan manusia yang tertutup oleh hijab hawa nafsu, hijab akal yang terbatas, serta hijab ego yang menghalangi rasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersembunyi bukan karena Dia tidak ada, melainkan karena manusia tidak mampu menyaksikannya. Dan dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, disebutkan, "Aku melihat Tuhanku dalam rupa yang paling indah," menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir dalam wujud keindahan mutlak yang menyusup pada tiap molekul makhluk. Dan bagi mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap daun yang gugur, setiap senyum seorang anak, setiap hembusan angin, bahkan setiap penderitaan adalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh kasih. Tatkala seorang arif menyaksikan bunga mekar, dia tidak melihat sekadar bunga, tetapi dia melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menampakkan kelembutan dan keindahannya. Demikian pula tatkala menyaksikan badai atau petir, ia tidak gentar karena di balik segala kedahsyatan itu adalah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku, maka seluruh makhluk, seluruh kejadian, seluruh pertemuan dan perpisahan hakikatnya adalah panggung untuk menyingkap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini tersembunyi. Maka tidak ada celah bagi seorang hamba untuk berputus asa, karena di setiap kegelapan sekalipun
Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir sebagai cahaya yang membimbing menuju kemuliaan, seperti firman-Nya dalam surah At-Talaq ayat 2. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Maka bagi yang telah fana rasa dirinya, segala sesuatu di alam ini tidak lain hanyalah nur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersembunyi di balik terang. Seakan-akan dia bersembunyi, namun sejatinya dia adalah terang itu sendiri. Inilah rahasia dari kalimat tauhid yang sejati. La ilaha illallah. Tiada yang wujud hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada daya dan upaya melainkan dengan izinnya. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Anfal ayat 17. Maka bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Ayat ini membuktikan bahwa segala perbuatan, segala gerak, segala keputusan hakikatnya adalah manifestasi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba yang telah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu, tidak lagi terikat oleh rasa memiliki, tidak lagi terhijab oleh perasaan aku, karena seluruh rasa aku itu telah lebur menjadi dia, dan disinilah letak makna sebenar-benarnya mati sebelum mati. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, matilah sebelum kamu mati, yaitu mematikan ego, mematikan keakuan, mematikan rasa memiliki, agar yang hidup hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka seluruh pencarian spiritual sejatinya adalah untuk mengosongkan diri dari segala hijab, agar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didengar, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirasa. Maka seluruh ucapan, seluruh gerak, seluruh diam menjadi zikir yang tidak terputus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Artinya tidak ada satupun keadaan yang bebas dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang telah mencapai maqam musyahadah, dia akan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap yang tampak, dalam setiap yang samar, dalam setiap yang indah, bahkan dalam setiap yang dianggap buruk sekalipun, karena tidak ada kebaikan dan keburukan kecuali kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi rahmat tersembunyi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 79, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Maka bagi sang arif, tidak ada lagi keterpisahan, tidak ada lagi dualitas. Yang ada hanyalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Maka ketika engkau menatap air mengalir, tataplah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalirkan rahmatnya. Ketika engkau mendengar burung berkicau, dengarlah suara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang memujinya. Ketika engkau merasakan sakit, rasakanlah sentuhan lembut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang mengajarkan kesabaran. Maka sungguh benar firman-Nya dalam surah Qa'af ayat 16. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jauh, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah lupa, melainkan kita yang lupa kepadanya. Maka barang siapa yang telah sadar, seluruh alam semesta menjadi sajadah yang membentang. Setiap napas menjadi tasbih, setiap langkah menjadi tahmid, setiap tatap menjadi syahadat, dan setiap rasa menjadi mahabbah hingga hidup sepenuhnya adalah ibadah. Dan tiada ibadah yang lebih tinggi daripada menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu. Inilah maksud sesungguhnya dari kalimat Allah bersembunyi dalam yang terang, yaitu Dia sangat nyata, namun tersembunyi bagi mereka yang masih tertutup oleh hijab duniawi. Maka bukalah mata lahir dan mata batinmu, agar engkau dapat memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada segala sesuatu, karena Dia ada dalam setiap detak jantungmu, dalam setiap aliran darahmu, dalam setiap getaran rasa rindumu, dan dalam setiap hembusan napasmu. Maka hidupmu tidak lain hanyalah perjalanan panjang untuk mengenal, menyapa, mencintai,
Dan sungguh, apabila seorang hamba telah sampai pada hakikat pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu, maka seluruh perasaan takut, gelisah, khawatir, cemburu, iri hati, dan segala bentuk penyakit hati pun akan meleleh seperti salju yang mencair di bawah terik matahari, karena ia telah menyaksikan bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini tidak pernah keluar dari iradah dan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 51, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Maka seorang arif billah yang telah mabuk dalam rasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi sibuk mengatur takdir, tidak lagi memperdebatkan nasib, karena semua telah tersusun dalam lauh mahfuz sejak azali, dan ia pun memandang setiap takdir sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendidik ruhnya untuk semakin tunduk, semakin pasrah, dan semakin fana, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Maka inilah maqam kerelaan yang lahir dari penyaksian hakiki terhadap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala rupa, sehingga seorang salik sejati tidak lagi menuntut keadaan, tidak lagi menggugat jalan hidup, melainkan hanya sibuk memupuk rasa cinta, merawat rasa syukur, dan menumbuhkan rasa rindu yang tak pernah padam kepada Sang Kekasih Abadi, sebab rasa itu sendiri adalah karunia terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba pilihannya. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Maka hakikat ibadah sejati bukan semata-mata gerakan lahir seperti rukuk dan sujud, tetapi penyembahan rasa, yaitu meleburkan seluruh keberadaan diri ke dalam samudra kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga tiada tersisa sedikit pun kehendak selain kehendaknya. Maka lahirlah lisan yang senantiasa berzikir, lahir pula mata yang tidak pernah terpisah dari memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ciptaan, lahir pula telinga yang hanya mendengar seruan kasih-Nya, dan lahir pula hati yang tidak pernah gentar, sebab hatinya telah menjadi Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh cahaya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Qudsi, bumi dan langitku tidak dapat memuatku, tetapi hati hambaku yang beriman dapat memuatku. Maka sungguh, hati seorang mukmin sejati yang telah tercerahkan, bagaikan cermin murni yang memantulkan keindahan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lagi kabut hawa nafsu yang menutupi, tiada lagi kabut kebodohan yang membutakan. Maka bagi mereka, setiap peristiwa di dunia hanyalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dibaca dengan rasa, bukan hanya dengan akal, sebab akal terbatas pada logika, sedangkan rasa menembus hingga ke lubuk hakikat. Maka inilah yang dimaksud oleh para sufi ketika mereka berkata, aku tidak melihat sesuatu pun kecuali aku melihat Allah sebelum, bersama, dan sesudahnya, sebuah ungkapan yang lahir bukan dari lisan semata, tetapi dari rasa yang telah hancur, rasa yang telah kembali menjadi lautan tauhid murni, sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ayat ini menegaskan bahwa tiada wujud yang benar-benar mandiri selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala wujud di luar diri hanya bayangan, hanya tajalli, penampakan dari nur zatnya. Maka tidak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan, sebab keindahan alam, keindahan wajah manusia, keindahan cahaya rembulan, dan keindahan cinta antara dua insan, sejatinya hanyalah penampakan dari keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas.
Maka barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu, hatinya akan diliputi rasa kagum yang tak putus-putus, dan setiap tarikan napasnya menjadi pujian tanpa suara. Maka inilah zikir hakikat, yaitu kesadaran yang senantiasa hadir dalam setiap keadaan. Hingga ketika makan, ia memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki. Ketika tidur, ia memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga jiwanya. Ketika berjalan, ia memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan langkahnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Mulk ayat 15, Dialah yang menjadikan bumi mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan, maka seluruh gerak-gerik tubuhnya menjadi persembahan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jiwanya senantiasa bergantung kepadanya dalam keheningan yang lembut. Maka rahasia Allah bersembunyi dalam yang terang, bukanlah sekadar ungkapan puitis, melainkan kenyataan ruhani yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah dibuka tirai batinnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya dengan izinnya seorang hamba dapat melihat wajahnya yang tersembunyi di balik setiap warna, setiap rasa, setiap peristiwa, dan setiap denyut kehidupan. Maka janganlah engkau tertipu oleh bentuk lahir yang fana, sebab setiap bentuk hanyalah perahu yang mengantarkanmu kepada lautan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika engkau telah sampai di lautan itu, engkau akan melepaskan perahu, engkau akan melebur dalam ombaknya, hingga tiada lagi engkau, yang ada hanyalah Dia, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan, sebab kesombongan lahir dari keakuan, sedangkan fana menghapus keakuan itu, maka hanya dengan melebur, engkau dapat benar-benar menyatu. Inilah maqam tertinggi dalam makrifat, maqam ahadiyah, di mana segala perbedaan melebur dalam satu, tiada lagi malam dan siang, tiada lagi suka dan duka, yang ada hanyalah keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Maka marilah kita kembali menata hati, membersihkan cermin batin, menundukkan diri dengan penuh adab, merendahkan hati serendah-rendahnya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyingkap tabirnya dan memperlihatkan wajahnya yang maha lembut, maha indah, maha cinta, dan maha segalanya, sehingga pada akhirnya kita dapat merasakan makna terdalam dari pandang Allah dalam segala sesuatu, sebab Dialah yang bersembunyi dalam yang terang. Inilah kunci kebahagiaan sejati, inilah kunci keselamatan hakiki. Inilah kunci untuk pulang kepadanya dengan penuh kerinduan dan kepasrahan yang total. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita mata hati yang jernih, rasa yang halus, jiwa yang fana, serta cinta yang murni hanya kepadanya. Dan tatkala seorang hamba telah benar-benar memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu, maka seluruh rasa keterpisahan akan lenyap, seluruh sekat antara dirinya dan Sang Khalik akan luluh, sebab dia menyaksikan bahwa tidak ada satupun yang bergerak, tidak ada satupun yang diam, tidak ada satupun yang hidup atau mati, melainkan semua itu adalah gerak dan diamnya, hidup dan matinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syafat ayat 96, padahal Allah lah yang menciptakan kamu, dan apa yang kamu perbuat itu, maka seluruh amal perbuatan, seluruh keinginan, seluruh cita-cita, bahkan seluruh lintasan pikiran, sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Seorang arif tidak lagi merasa bahwa ia mampu berbuat sesuatu dengan dirinya sendiri, sebab dalam rasa terdalamnya, ia telah fana, ia telah menjadi tiada di hadapan Zat yang Maha Ada. Maka di sanalah letak rahasia yang sangat halus. Di sanalah tersimpan rahasia yang hanya bisa dibuka oleh hati yang telah bersih dari segala penyakit batin. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging, apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati,
maka siapapun yang hatinya telah disucikan akan mampu merasakan pancaran nur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah terputus. Maka di balik setiap kesedihan yang menghampiri, ia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang mengajaknya pulang. Di balik setiap kebahagiaan yang menari dalam dada, ia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang membelainya dengan kasih sayangnya yang tak terhingga. Di balik setiap musibah, ia menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menguji cintanya. Dan di balik setiap nikmat, ia menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang mengundangnya untuk bersyukur lebih dalam. Maka seluruh detak kehidupan berubah menjadi untayan zikir yang tak terucap oleh lisan, tetapi senantiasa bersenandung di dalam rasa. Maka pada maqam ini, seorang salik tidak lagi beribadah karena takut kepada neraka atau karena berharap surga, melainkan ia beribadah semata-mata karena cinta, karena rindu, karena tidak sanggup hidup jauh dari zat yang menjadi asal-usul seluruh rasa. Inilah maqam mahabbah yang disebut dalam kitab-kitab para wali Allah. Maqam yang hanya bisa dicapai dengan melepas semua beban dunia, dengan melebur seluruh kehendak, dengan mematikan segala rasa kepemilikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maksudnya adalah menjadikan makam penghambaan mutlak sebagai pusat seluruh gerak jiwa, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyerahkan seluruh dirinya, anaknya, hartanya, bahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba yang telah sampai pada maqam ma'rifat akan senantiasa berada dalam lautan tauhid yang tenang, meskipun badai ujian menghantam dari segala arah, sebab ia telah mengenal zat yang maha kekal, yang tiada pernah berubah, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Maka siapa yang memahami rahasia ini tidak akan lagi terjerat dalam gemerlap dunia, tidak akan lagi hanyut dalam gelombang hawa nafsu, melainkan ia akan memandang setiap kesibukan dunia sebagai sarana untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar sia-sia di dunia ini bagi seorang arif billah. Sebab setiap pertemuan adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perpisahan adalah tanda kasih untuk memurnikan cinta. Setiap sakit adalah obat bagi jiwa, dan setiap kematian adalah pintu untuk kembali pulang kepada Yang Maha Kekasih. Maka tidak heran bila para wali Allah selalu tersenyum meskipun dalam kesakitan, selalu tenang meskipun dalam badai, sebab mereka telah menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala. Inilah rahasia Allah bersembunyi dalam yang terang, bukan karena Dia ingin jauh, melainkan agar kita belajar menemukan Dia dalam segala warna kehidupan. Maka selama kita masih memandang segala sesuatu dengan kacamata ego, selama itu pula kita tidak akan mampu melihatnya. Tetapi begitu hijab diri telah tersingkap, begitu dinding keakuan telah runtuh, maka seluruh jagat raya akan tampak sebagai hamparan cahayanya. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, maka siapa yang menyelam ke dalam cahaya itu, ia akan lebur, akan sirna, akan fana, dan hanya akan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka marilah kita terus membersihkan hati dengan zikir yang tulus, dengan salat yang khusyuk, dengan puasa yang ikhlas, dengan sedekah yang rahasia, dan dengan amal-amal lain yang senantiasa mendekatkan kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita hingga kelak kita mampu berkata dengan penuh rasa, Aku tidak melihat apapun kecuali wajah-Mu, wahai Tuhanku, sebagaimana ucapan para kekasihnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dipilih untuk menyaksikannya dalam segala sesuatu.
Dan tatkala seorang hamba telah menyelam semakin dalam ke samudra rahasianya, maka segala yang semula dianggap sebagai masalah atau cobaan akan berubah menjadi madrasah cinta. Sebab ia sadar bahwa setiap luka adalah jahitan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap air mata adalah wudu bagi ruh yang kotor. Setiap kehilangan adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik hati agar tidak melekat pada selainnya. Maka ketika sang hamba memandang kerikil di jalan, ia melihat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika memandang senyuman seorang fakir miskin, ia melihat kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengar tangisan anak kecil, ia mendengar rintihan rindu kepadanya. Semua berubah menjadi tarian rasa yang menuntun jiwa kepada sumber segala rasa. Maka di makam ini, seluruh cita rasa duniawi luluh menjadi abu, sebab yang tersisa hanyalah cinta yang tiada bertepi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, maka siapa yang telah dipenuhi oleh cintanya akan melepaskan segala kecintaan kepada dunia, bukan berarti membenci dunia, tetapi ia memandang dunia dengan kacamata tauhid, sebagai kebun ladang yang menumbuhkan bunga-bunga kesadaran. Maka ketika melihat dunia, ia tersenyum sebab ia tahu semua hanyalah bayangan yang berpendar dari nur zatnya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Qudsi, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal, lalu aku ciptakan makhluk supaya mereka mengenalku. Maka setiap helai rambut, setiap embun pagi, setiap deru angin, setiap kerumunan manusia di pasar, semua adalah manifestasi dari kerinduan zat kepada pengenalan dirinya. Maka seorang arif billah tidak lagi sibuk menilai baik dan buruk, tidak lagi sibuk menghakimi hitam dan putih, sebab ia telah fana dalam lautan keesaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 156, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali." Maka setiap kejadian adalah pengingat bahwa kita semua sedang menuju pulang, dan seluruh kejadian di dunia hanyalah skenario yang disusun dengan penuh kasih oleh Sang Maha Sutradara. Maka semakin seorang hamba larut dalam makrifat, semakin ia lembut dalam berkata, semakin ia tenang dalam berbuat, semakin ia jernih dalam memandang, sebab matanya bukan lagi sekadar mata daging, tetapi mata hatinya telah berubah menjadi cermin ilahi, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Takutlah kamu terhadap firasat orang mukmin, karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah." Maka pandangan seorang arif adalah pandangan yang menembus tabir, tidak tertipu rupa, tidak terhijab oleh warna, sebab ia hanya melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik semua. Maka pada saat itu, rasa lelah menjadi pelipur, rasa sakit menjadi kenikmatan, rasa sepi menjadi ruang sunyi untuk merayunya, dan rasa rindu menjadi bara yang menghangatkan dada. Maka sungguh benar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya daripada kegembiraan seseorang yang kehilangan kendaraannya di padang pasir, kemudian menemukannya kembali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jauh, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah lalai, bahkan lebih dekat dari urat leher, sebagaimana disebut dalam surah Qa'af ayat 16, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka jika kita merasa jauh, sesungguhnya kitalah yang menjauh. Jika kita merasa sepi, sesungguhnya kita yang menutup telinga batin. Jika kita merasa gelap, sesungguhnya kita yang memadamkan cahaya hati dengan debu dosa. Maka marilah kita membuka kembali pintu hati dengan kunci zikir, membersihkan cermin batin dengan air mata taubat, meratakan jalan rasa dengan sabar dan syukur, agar pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyingkap tabirnya. Dan kita bisa berkata dengan penuh khusyuk, "Wahai Tuhanku, Engkaulah maksud dari segala maksudku, Engkaulah tujuan dari seluruh gerakku." Maka di maqam puncak, tidak ada lagi doa yang meminta dunia, tidak ada lagi keluhan yang menggugat takdir,
sebab yang tersisa hanya satu permintaan. Wahai Allah, jadikan aku hamba-Mu yang senantiasa menyaksikan-Mu di segala sesuatu, maka inilah rahasia makrifat, inilah inti segala ibadah, inilah pondasi segala adab, dan inilah jalan sunyi menuju keabadian yang hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita semua ke jalan makrifat yang penuh cahaya dan kelembutan. Dan apabila seseorang telah dikaruniai kemampuan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada segala sesuatu, maka setiap inci kehidupannya berubah menjadi perjalanan pulang. Tidak ada lagi waktu yang terbuang sia-sia. Tidak ada lagi ruang yang sunyi dari kehadirannya. Sebab dimanapun ia melangkah, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mujadilah ayat 7, tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada pembicaraan antara yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia bersama mereka di mana saja mereka berada. Maka seorang arif billah tidak lagi merasa sendiri, tidak lagi merasa kosong, sebab setiap detik adalah detik perjumpaan, setiap embusan napas adalah zikir, setiap detak jantung adalah tasbih, setiap kedipan mata adalah sujud batin, hingga seluruh keberadaan berubah menjadi zikir diam yang tak pernah putus. Maka makna Allah bersembunyi dalam yang terang menjadi rahasia termanis dalam rasa, karena Dia terlihat dalam seluruh keindahan alam. Namun hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah melebur dalam cinta. Maka di saat engkau menatap rembulan, engkau akan mendengar bisikan lembutnya yang berkata, "Aku di sini, lebih dekat daripada yang kau sangka." Di saat engkau memegang air, engkau akan merasakan kelembutan sentuhannya yang menenangkan. Di saat engkau memandang langit biru, engkau akan melihat kelapangan rahmatnya yang tak bertepi. Maka seorang hamba yang telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pada segala sesuatu akan merasa malu untuk berbuat dosa, sebab ia tahu setiap langkahnya berada dalam pandangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yunus ayat 61, dan kamu tidak berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Maka rasa malu itu berubah menjadi benteng kokoh yang menjaga kesucian hati, menjaga keikhlasan amal, menjaga kesopanan laku, sebab rasa itu bukan lahir dari takut hukuman semata, tetapi lahir dari rasa cinta yang dalam. Cinta yang membuat seorang hamba rela menanggalkan seluruh kemewahan dunia, rela kehilangan seluruh pujian manusia, rela ditimpa cobaan demi cobaan, asal jangan sampai terpisah dari kehadirannya walau sekejap. Maka seorang salik yang sejati, ketika ditimpa musibah, ia akan berkata, "Inilah surat cintanya untukku, agar aku semakin dekat." Ketika diuji dengan nikmat, ia akan berkata, "Inilah caranya memanggilku untuk lebih banyak bersyukur." Ketika dikecewakan oleh manusia, ia akan berkata, "Inilah caranya mengajarkanku agar hanya berharap kepadanya." Maka seluruh gerak dunia bukan lagi sebagai beban, melainkan sebagai tarian sufi yang menuntun kepada fana. Maka seperti para wali Allah yang mampu tersenyum di tengah derita, yang mampu memaafkan seluas lautan, yang mampu mencintai tanpa syarat, semua itu lahir karena mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap wajah, mendengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap panggilan, merasakan napas Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap hembusan angin. Maka ketika seluruh wujud telah diisi oleh rasa Allah, maka seluruh perasaan negatif musnah, amarah berubah menjadi rahmat, kebencian berubah menjadi kasih, kesedihan berubah menjadi rindu, sebab di puncak rasa tidak ada lagi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang hamba terus-menerus mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Maka seluruh tubuh seorang arif berubah menjadi alat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
menjadi saluran nur ilahi, maka tidak ada lagi gerak yang bukan geraknya, tidak ada lagi diam yang bukan diamnya, tidak ada lagi napas yang bukan napasnya, hingga seluruh keberadaan bersujud dalam diam. Maka inilah hakikat ibadah yang sesungguhnya. Inilah inti dari seluruh syariat. Inilah inti dari seluruh tarekat. Inilah inti dari seluruh hakikat. Dan inilah puncak makrifat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menuntun kita semua mencapai maqam ini. Maqam di mana kita hanya melihat Dia, hanya mendengar Dia, hanya merasakan Dia, dan akhirnya melebur sepenuhnya dalam samudra kasih-Nya yang tidak bertepi. Dan apabila seorang hamba telah sampai pada puncak makrifat, pada maqam musyahadah yang penuh cahaya, maka seluruh langkah hidupnya tidak lagi untuk menuntut balasan, tidak lagi untuk meraih kedudukan, tidak lagi untuk mengejar nama dan pujian, sebab yang tersisa hanyalah satu rasa. Rindu yang tak pernah padam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap tarikan napas menjadi bukti cinta, setiap hembusan napas menjadi kesaksian tauhid, setiap denyut nadi menjadi zikir rahasia yang mengalir tanpa jeda, hingga seorang hamba itu seakan-akan sudah mati di dunia sebelum kematian menjemput jasadnya, sebab ia telah mematikan keakuan, mematikan keinginan rendah, mematikan keterikatan pada dunia, dan mematikan nafsu yang selalu menggiring ke jurang kelalaian, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, "Matilah sebelum kamu mati." Maka dalam mati yang dimaksud ini bukanlah mati jasad, melainkan mati rasa ego, mati rasa memiliki, mati rasa bangga, dan hanya menyisakan rasa Allah semata. Sehingga lahir seorang hamba yang benar-benar ikhlas, yang tidak akan merasa terhina ketika dicaci, tidak akan merasa tinggi ketika dipuji, sebab ia sadar bahwa segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 156, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali, maka setiap perpisahan tidak lagi menjadi duka yang mendalam, tetapi menjadi undangan pulang yang indah. Setiap penderitaan menjadi ladang pahala dan cinta, setiap kebahagiaan menjadi pupuk syukur yang terus tumbuh, dan setiap kegagalan menjadi jalan untuk semakin merendahkan hati di hadapannya. Maka seluruh warna dunia hanyalah media untuk menambah rasa rindu kepada Zat yang Maha Kekal, hingga pada akhirnya tidak ada lagi ruang bagi keluh kesah, sebab seluruh rasa telah berubah menjadi lautan zikir. Tidak ada lagi tempat untuk menyalahkan takdir, sebab seluruh perjalanan hidup telah dilihat sebagai skenario agung dari Yang Maha Bijaksana. Maka inilah hakikat rahasia Allah bersembunyi dalam yang terang, bahwa Dia sangat dekat, sangat nyata, tetapi tertutup oleh kabut nafsu, kabut ego, kabut cinta dunia, kabut kebodohan, kabut ujub, kabut ria, dan kabut panjang angan-angan. Maka apabila kabut itu tersingkap, maka hamba akan menyaksikan bahwa sejak awal tiada yang ada kecuali Dia, tiada gerak kecuali geraknya, tiada wujud kecuali wujudnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa." Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Maka dengan rasa itu, seorang hamba akan semakin rendah hati, semakin sabar, semakin penuh kasih, semakin luas maafnya, semakin tenang jiwanya, dan semakin bercahaya wajah batinnya. Maka seluruh tubuhnya menjadi masjid, seluruh geraknya menjadi salat, seluruh diamnya menjadi khusyuk, seluruh tidurnya menjadi sujud, seluruh makannya menjadi puasa, dan seluruh kehidupannya menjadi satu zikir panjang tanpa henti. Maka pada akhirnya, ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ridha dan diridai, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Fajr ayat 27-30, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku." Maka inilah penutup dari perjalanan panjang makrifat
jalan sunyi yang tidak banyak ditempuh manusia, jalan yang penuh air mata, penuh luka, penuh keheningan, tetapi di ujungnya ada samudra cinta yang tidak pernah kering, ada pelukan kasih yang abadi, dan ada perjumpaan yang tak terlukiskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita semua untuk selalu menyaksikannya dalam setiap gerak diam, dalam setiap terang gelap, dalam setiap manis pahit, dalam setiap tawa tangis, hingga tidak ada lagi yang kita lihat kecuali Dia. Tidak ada lagi yang kita dengar kecuali panggilannya. Tidak ada lagi yang kita rasakan kecuali belayan kasih-Nya. Dan semoga kelak kita semua dipanggil pulang dalam keadaan penuh cinta dan rindu, dengan wajah bercahaya dan hati yang tenang. Allahumma amin ya rabbal alamin.